Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau jual bro, Toyota Avanza tipe G Matic pemakaian 2014, rakitan tahun 2013. Ini yang sudah airbag ya bro. Kilometer rendah 60 ribuan, servis record Toyota. Siap gas dari Sabang sampai Merauke. Ini mobil ke 369 yang mau jual dengan jual cara Rasulnya bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya. Kalau cocok, penawarannya gue lepas. Jualnya cash ya, gue jual kredit. Gue doain nonton biar rezeki limpah bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin amin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bro, yang mau jual Toyota Avanza tipe G 1300cc Matic pemakaian 2014, rakitannya 2300 bro ya. Jadi yang rakitan 2013 pakai 2014 dia sudah airbag bro ya, sudah ada airbagnya. Warnanya cakep, putih ya, catnya sekitar 50% masih harus ngecat. Kilometer bro masih 60 ribuan, service record Toyota. Untuk pajaknya panjang sampai Januari tahun depan bro ya, 2026. Mobilnya juga udah siap pakai bro ya, udah gua servis di dealer resmi Toyota Auto 2000 bro ya. Ini buka servisnya, dan ini businya ganti baru juga semua asli Toyota bro ya. Dan ini filter AC, filter udara ya. Ini karet seling pintu kemarin sempat macet, udah ganti baru, wiper baru ya. Jadi insya Allah tinggal gas aja bro ya. Sekarang langsung cek aja kita ke dalam ya. Mobil cakep bro, 2014, kilometer masih 60 ribuan ya. Nah, ini kuncinya masih bawaan aslinya bro ya, dia masih aktif kunci ya. Dan ini membuka ya, bahkan stiker QC nya aja masih ada bro nih ya. Stiker QC quality control dari pabriknya ya. Sekarang langsung aja kita cek interior ya. Interior juga masih full orisinil bro ya. Masih rapi ya. Tuh setir-setirnya ya, kilometer 60 ribu bro ya. Udah pasti bersisik kayak ular bisa bro kulit jeruknya ya. Jok-joknya masih orisinil pabrik. Jadi dari dapat kuali sarung bro ya, jadi buka lagi kayak baru bro ya. Masih kenceng sesuai kilometer ya. Setirnya masih cakep ya. Seat knob-nya juga tuh ya, masih kulit jeruk bro ya. Kalau bahasa gue bersisik kayak ular bisa. Oke, kita tutup dulu. Ini interior bro ya, tipe G Matic ya, yang banyak dicari nih bro. Sekarang kan nyarinya Matic. Entah kenapa orang nyari manual tuh kayaknya gimana gitu bro ya. Sekarang orang udah pada lebih suka Matic ya. 2013 pakai 14 ya, jadi dia sudah airbag ya. Airbag ada dua di pengemudi sama di penumpang. Langsung aja ya, biar nggak kelamaan, biar nggak bertele-tele, kita kontaknya langsung. Bismillahirrahmanirrahim, kita kontak indikatornya semua bro ya, bisa dicek indikatornya semua. Sekarang kita coba starter, indikator mati semua ya, kecuali rem tangan sama safety belt. Berarti elektriknya normal semua bro, tidak ada yang abnormal. Starter juga bekerja dengan baik ya. Sekarang bisa cek kilometernya 67.295 bro ya. Kilometer masih 67.000 ya. 2014 pemakaian, berarti rakitan 2013, berarti berapa tahun tuh ya? Kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun berarti rata-rata ya cuman 5.000 km bro per tahun ya, kurang lebih 5.000-6.000 km per tahun. Jadi apa bro ya, ya rendah bro ya, masuk antik ya. Untuk tahun-tahun segini, kilometer masih segini, dalamnya juga masih orisinil semua bro tuh ya. Masih pasti double blower bro ya. Jadi tipe yang rendahnya juga double blower. Oke, ya nggak lama langsung aja ya kita bahas seperti biasa ya. Jadi apa aja yang gue bahas, yang gue lakuin di mobil ini gue bahas dulu. Jadi seperti biasa gue lakukan servis tune up ya,
di dealer resmi Toyota 2000, tepat 2005 Malang. Terus ganti busi juga, businya baru, oli mesin baru, filter oli baru, filter udara, filter AC, sampai wiper depan ganti baru bro ya. Sama satu lagi karet apa namanya, packing klep atas, karetnya udah getas bro ya, jadi gue ganti baru ya. Jadi kenapa getas, karena faktor usia bro ya kan. Untuk karet itu kan sifat aslinya lentur ya, apa ya, lentur ya, agak lembek lentur gitu, karena di bagian mesin lama-lama dia mengeras ya, jadi agak rembes sedikit, tapi udah rapi, udah nggak rembes lagi bro ya. Dan satu lagi karet apa, sling pintu ya, tadi suka kadang mau kadang enggak dibuka dari dalam, sekarang udah bisa ya, diganti baru juga. Barang bekasnya ada di belakang. Oke, jadi sekilas ya cuplikannya, gue cuplikin sini sekilas. Untuk oli mesin gue pakai Pertamina Fastron yang 5W30. Berikut filter oli gue ganti baru juga bro ya, yang atas bekas yang bawah baru. Dan ada penggantian filter udara, lihat ya, udah kotor banget, yang bawah ganti baru, yang atas. Dan filter AC kita ganti baru juga bro, yang atas yang baru, yang bawah yang bekas. Berikut ada video saat penggantian oli mesin. Jadi oli mesin baru, filter oli, filter udara, filter AC baru semua bro ya. Udah gitu mobilnya gue servis tune up di dealer resmi Toyota atau 2000 bro ya. Jadi nggak kaleng-kaleng. Sampai kita cek ke kolong untuk cek rem ke 4 rode bro ya, jadi biar jos siap pakai. Dan busi kita cek sudah nggak layak pakai bro ya, jadi kita ganti baru juga bro, pakai original Toyota, belinya di Toyota Auto 2000. Dan ada penggantian packing klep atas karena udah getas bro ya, kemakan usia. Pasti bongkar jeroan mesinnya bro, jreng, masih kinclong banget bro, bebas kerak ya. Dan cover atasnya juga masih strong, masih bersih ya, mobil masih sehat sesuai kilometer bro. Dan kaki-kaki kita diganti link stabil kanan kiri sepasang, dan karet stopper shock breaker ya kita ganti baru. Terakhir wiper depan sepasang kita ganti baru biar siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bro ya, jadi mobil insya Allah siap gas dari Sabang sampai Merauke bro. Udah servis di resmi, oli mesin baru, filter oli baru, filter udara baru, busi baru, filter AC baru, sampai wiper depan baru bro. Jadi insya Allah tinggal gas ya. Sama kaki-kaki itu ya, tadi udah gue sisipin ya, karena gue lupa tadi. Nah, jadi seperti biasa, yang kita bahas mobilnya kilometer rendah. Nah, kilometer rendah itu punya banyak cerita bro ya. Jadi ini kalau yang ini, setiap mobil itu punya cerita berbeda-beda kalau kilometer rendah. Kalau yang ini kenapa kilometer rendah? Jadi yang punya ini apa ya? Yang punya atas nama ini udah sepuh bro, udah tua gitu ya. Jadi udah jarang pakai mobil ya. Jadi mobil sering ngejogrok aja. Jadi keluar pun paling jarak deket, kayak buat cari makan gitu. Udah pensiunan lah. Jadi malah nggak pernah jalan, mobilnya jarang jalan. Ya, kok jauh-jauh deh sama anaknya disupirin, karena nyetir jauh katanya udah nggak boleh, katanya udah berbahaya lah gitu bro. Jadi ini cuma jarak deket doang, itu juga pun ditemenin istrinya. Seperti itu bro ceritanya ya. Jadi setiap kilometernya tuh punya cerita masing-masing ya. Ada yang nggak dipakai, ada yang mobilnya banyak, segala macam lah. Nah itu salah satu ceritanya. Nah terus untuk kasih kilometer bisa cek bro ya, dari Sabang sampai Merauke, Toyota mana aja, sampai Toyota Jepang juga boleh. Silakan aja bro bawa mekanik sendiri, bawa ke Toyota boleh, bawa inspektor boleh, bebas. Cuman bro ya, kalau pakai inspektor nih, gue bukan ngebahas berulang-ulang setiap video ya. Jadi kalau pakai inspektor, gue bukan anti gimana, tetap diperbolehkan, dipersilakan. Cuman hasilnya jangan ditelan mentah-mentah bro ya. Karena kebanyakan pengalaman gue ya, nggak semuanya, cuma pengalaman gue itu banyak banget yang ngeceknya miss ya. Miss itu salah pengecekan, nah itu fatal banget bro. Salah satu yang paling fatal yang pernah gue alamin ya, emang udah lama, cuman paling fatal nih keinget terus di gue bro, karena ya merugikan di pihak gue ya bro sebagai penjual ya. Jadi citra nama bangunnya dibangun dari nol ya, personal brandingnya jadi agak gimana gitu, walaupun udah clear gitu ya, customer juga udah tahu. Jadi mobil waktu itu gue coba servi turbo, jadi mobil dicek sama inspektor, dibilang bekas banjir bro. Waduh tegawas, gue agak komplain segala macem ya kan, komplain ke inspektornya, dia tetap ngotot bekas banjir. Gue komplain ke customer service-nya, gue bilang ini gini, nggak ada tanggapan. Akhirnya gue mau nggak mau ya, gue ramen di IG, gue naikin IG, sampailah itu agak heboh sedikit, sampailah ke semacam owner ya kali ya di sektor itu. Akhirnya datang ngecek ulang, bawa tim yang lebih senior ya, lebih profesional. Akhirnya dicek ternyata nggak bekas banjir bro, dan itu cuma karena oksidasi ya, oksidasi
cuman karat karena oksidasi ya, bukan karat bekas banjir, jadi beda, harus bisa bedain bro. Dan banyak hal lagi bro. Terakhir belum lama ya bro, beberapa bulan lalu satu mobil gue jual ya, itu dicek sama dua orang berbeda bro, dua orang berbeda, dua pakai inspektor. Yang satu hasilnya menakutkan bro, perbaikannya 20 juta plus plus. Yang satu lagi langsung DP, langsung minta kirim bro keluar kota ya kan, kilometer masih 50 ribuan, tahun 2016, saya kode resmi dibilang perbaikan 20 juta plus plus. Gimana orang gak takut coba ya kan. Aduh gitu bro ya. Jadi tetap bro ya, boleh inspektor boleh, cuman kalau bisa lo datang langsung juga bareng inspektor, jadi biar lebih fair hasilnya. Kalau nggak bisa datang pun hasilnya jangan ditelan mentah bro, cek ulang ya. Yang penting profesional dan bertanggung jawab ya. Dan banyak juga inspektor yang indikasi apa ya, kok indikasi apa nih, oknum ya, oknum juga banyak bro. Jadi dia mulai mengalihkan pembelian dari customer, misalkan beli mobil Avanza nih, dia menawar-nawarkan Avanza rekanannya dia, entah showroomnya rekanan dia, entah barangnya dia, entah temannya dia, segala macam ditawar-tawarin lah semacam itu ya, buat nyari komisi lah gue ngerti. Terus menego-nego penjual juga pernah bro ya kan, ya kalau mau dibantu bagus segala macam gini-gini ya, makanya gue agak males gitu bro ketemu gitu. Tapi nggak semuanya ya, banyak juga yang bagus, sebenarnya juga bagus. Yang penting sekali lagi profesional dan bertanggung jawab itu bro ya. Nah itu bro ya, jadi gue setiap video gue bahas, jadi kenapa gue bahas masalah itu, karena biar nggak miskomunikasi. Karena kalau pakai inspektor, waduh, pengalaman gue kacau hasilnya rata-rata ya, tapi nggak semuanya gitu bro. Jadi gue tekenin ya, namanya mobil bekas nih bro ya, namanya mobil bekas nggak mungkin kondisinya 100% kayak baru bro. Nih gue tekenin ya, walaupun seantik-antiknya itu mobil nggak mungkin bro ya. Kenapa? Karena ada usia part ya kan. Usia part itu ada menyangkut elektronik, ada part slow moving, ada part fast moving, jadi nggak mungkin bro. Namanya part ada faktor usia walaupun kilometer antik bro tuh ya. Makanya gue bilang selalu spare dana buat tiap beli mobil bekas ya. Jangan, gue nggak bakal bilang manis-manis sebenarnya, manis-manis mulut, wah mobil bagus siapa kayak gini. Mobil emang siapa pakai, tapi bukan berarti kondisi 100% kayak baru gitu bro ya. Tetap spare dana bro ya, gitu bro ya. Bahkan mobil baru aja bro suka ada recall ya. Kalau mobil bekas ya, kita ya realitanya apa adanya bro ya, nggak ditutupin. Jadi biar yang jual enak, yang beli juga enak, jadi biar sama-sama ruka. Oke, sekarang kita kelamaan ya nih, biar sekarang kita cek service record-nya. Ini oli yang baru gue ganti bro ya, sorry. Ini 67.217. Ini 67.295 bro ya. Langsung aja kita ini ya. Oh iya, sebenarnya olinya belum lama diganti bro ya. Nih bulan Maret 2025, kilometer 65.000 tuh. Jadi baru jalan 1000-an tuh ya. Cuma kenapa gue ganti? Ya, karena ini udah bulan 3 bro ya, udah 6 bulan lebih ya. Jadi untuk ganti oli ya mungkin banyak yang tahu ya, cuma gue info aja, ganti oli itu sesuai interval bro ya, yang mana tercapai lebih dahulu setiap 5.000 km atau 6 bulan. Jadi yang mana bulan bro, misalkan 6 bulan belum nyampe 5.000, tetap ganti aja kuras biar nggak kerak gitu ya. Terbukti mesin ini bebas kerak bro ya, udah dicek tadi dalam fotonya ya. Karena servisnya karena ganti oli rutin, servisnya juga rutin. Oke. Dan hati-hati kena oli palsu bro ya. Walaupun servis rutin kok kena oli palsu, tetap aja bro amsyong ya. Makanya kalau beli online jangan yang murah-murah bro, sesi 20.000, 50.000 ya. Sisi gitu lo dapat oli palsu, mesin lo yang rusak ya kan, habisnya 10 juta lebih bro. Nah ini sekarang kita cek service record ya. Untuk service record, nah ini kita singgung ya. Service record ini dari kilometer 900 perak 2015 ya. Terus dia nggak tercatat semua di buku service ya, karena kemungkinan kadang di bawah kadang enggak gitu ya. Ada yang lengkap nih, teman langsung 2016 ya. Cek di online juga bisa, cuman kalau di aplikasi cuman 2 kali service terakhir ya. Dan infonya dari pemilik sebelumnya, jadi dia service rutinnya sampai di kilometer kurang lebih 50.000 ya, karena masih free charge service berikutnya di bengkel umum, bengkel biasa. Cuman kalau ganti oli dia sekali di bengkel umum juga bro, karena ganti oli di dealer lama, infonya begitu bro. Nah nanti kita cek juga di aplikasi nih, gue cek dulu ya service terakhir yang gue lakuin nih. Jadi gue set terakhir ya nih 2025 Oktober di totalnya hampir 1 juta bro ya, 997 990.000 bro ya. Ini ada penggantian part busi ya, busi 4 baru mana ya, panjang juga nih ya. Kalau kebalik-balik tulisannya bro. Ya ini service tune up ya, sama park ya, ini busi 4 ya, 1.300.000 kali 4 tuh. Totalnya 997 116 ya.
nih Avanza di materialnya. Terus apa lagi, aki nih, akinya dicek juga masih bagus ya, kan aki 2024 belum ada setahun di bulan Desember ya. Nih 98% ya di voltage-nya. Kalau yang bagus sekitar 12-13, jadi kondisi 100% good ya. Dan ini sertifikat pelindung cat ya, pelindung cat apa dekat nggak ngerti deh ya. Ini terus buku manual lengkap juga ada semua, jadi full set ya, sampai faktur stengkel lengkap semua bro. Dan kita cek dulu ya di record aplikasinya. Jadi aplikasinya di Jirum bro, nih di Jirum, cuman dia di 2 record terakhir aja ya. Jadi servisnya gue buka ya. Nah ini servisnya nih bro ya. Servis yang terakhir gue lakuin di 13 Oktober 2025 ini ya, di kilometer 67.000 ya, servis Bekala. Oke. Terus yang sebelumnya di 2016 ya. Jadi infonya dia servis ya, nggak semua dia terhibur ya. Mungkin ada yang disebabkan Toyota yang tunas, Daya Plaza ya. Jadi kalau gue cek satu-satu dia apa, memakan waktu bro ya, dan melelahkan ya kan, melelahkan. Jadi kalau untuk Toyota minusnya itu bro, dia nggak ngeling bro sama Toyota ya, maksudnya sama satu bendera Toyota, cuma beda-beda PT ya. Ada Auto 2000, ada tunas, ada Plaza, ada Daya, segala macam ya. Dan Nasmoko di luar kota. Jadi itu dia nggak ngeling gitu. Cek satu lumayan lumayan capek ya. Tapi kalau lo kurang yakin kilometernya, silakan boleh ke Toyota di Sabang sampai Merauke, silakan cek, boleh bawa alinya cek, sampai Toyota Jepang juga boleh, silakan. Oke, itu aja ya. Jadi kelamaan itu ya, kita cepet aja langsung cek ya ke kondisi mobilnya ya. Gue masukin handphone dulu. Nah, kita cek ya langsung ke ngetiknya bro ya. Ngetiknya juga masih normal, smooth ya, nggak ada masalah ya. Jadi ini mobil sempat gue tes bro, sempat gue pakai ngirim mobil ya waktu itu, janjian COD di Merak, jadi gue pakai ke Merak. Mobil enak, metiknya enak, namanya apa tuh, hentakan metiknya tuh gimana ya, bahasanya gue lupa namanya, kayak kickdown gitu bro ya. Enak gitu bro ya, karena metiknya masih AT, jadi badak bro kalau AT bro ya. Ini posisi P, R ya normal, N, D normal ya, halus, nggak ada masalah, nggak ada hentak di mana. Silakan tes langsung aja bro ya. Kalau di video mungkin nggak terlalu ngerasain kan, cuman gambar doang. Kalau tes langsung silakan bawa alinya juga, silakan cek. AC ya dingin nih, stepper suhu maksimal, fan yang paling besar ya. AC juga sama bro, video lo nggak usah ngerasain ya. Cuman ya gue ngapain bohong-bohong ya, bilang AC dingin, tangan dingin, ngapain juga ya. Ya ngerugin juga pembeli, kesian bro ya kan. Kita kan juga jaga nama. Oke, audio masih bawaannya ya. Audio yang tipe G emang agak jadul bro, bahkan yang tipe Veloz pun cuma double din doang, tetap jadul ya. Cuman kalau mau ganti tinggal ganti Android aja bro ya, udah murah tuh ya, bahkan nggak nyampe sejuta bro ya, di TikTok, di Tokped segala macam. Lo tinggal beli frame lagi gitu ya. Tapi kalau yang bagus dikit sejutaan lebih bro ya, yang RAM yang agak bagus, ini nggak terlalu lemot. Ini kita coba ya audionya ya. Audionya lumayan standar. Terus setir ya, ini sudah airbag, dipuli sama penumpang ya. Setirnya ya tuh masih bersisik, lebih bisa bro ya, speedometer masih cakep. Power window auto sebelah kanan aja ya. Coba lagi ya, ini ya, yang tidak auto. Ini electric mirror, coba ya masih fungsi ya, masih fungsi ya. Cuman dia belum retract bro ya. Kalau retract bisa, Toyota mah banyak bro aksesori, dulu tinggal tambahin aja ya, asal ada duitnya ya kan. Rem tangan nggak deh tuh, masih bersisik bro, kayak baru bisa ya. Ini ada bukan armrest ya, console box ya. Terus jok-joknya masih bawa AC nya, bawa standar ya kan, disarung jadi kayak baru lagi bro. Papan juga masih rapi, bersih. AC normal ya, dingin, double blower ya, bukan kayak kalian sih kira AC bohong-bohongan. Ini mirror, ada mirrornya, lampunya nggak ada, lampunya normal nyala. Ini masih plastik kan bro, tuh ada ini airbagnya ya, khusus airbagnya. Ini belum kencang. Oke, itu aja bro, biar nggak kelamaan ya. Mobil cakep ya, servisnya dari Toyota, baru gue servis Toyota juga. Pajaknya panjang sampai Januari tahun depan, insya Allah tinggal gas aja bro ya. Apalagi Matic bro ya, Maticnya Avanza ini enak bro ya, apa nggak lemot bro ya, di HT jadi
nyentak gitu udah enak bro ya, mirip-mirip semi manual bro ya, nggak terlalu, memang nggak sehalus CVT bro ya. CVT itu kelebihannya halus, perpindahannya nggak berasa. Cuman buat yang suka ngerasain perpindahan gigi, nah ini bro HT bro, begitu Matic-nya badak ya, badak jarang rusak ya. CVT pun nggak bilang badak juga, badak cuman dia lebih rentan kalau becek-becek gitu bro ya, beda sama yang Matic HT konvensional gini. Oke, nah sekarang kita cek ke, sebelum cek ke stereo kita cek dulu ya kolong pedal ya, ada indikasi bekas banjir atau tidak nih pedalnya bro ya, tebel-tebel ya 9 mm ya, nggak ada karat-karat ya, aman, nggak ada indikasi bekas banjir juga bro ya. Nah ini tuh ya, nggak ada karat-karat ya, aman ya. Oke, sekarang kita cek ke stereo, lihat tulang dulu ya, nih sila-sila masih utuh semua pabrikannya ya. Ini catnya bocor-bocor sedikit ya, ini baut-bautnya belum pernah dibuka. Ini stiker ukuran ban tekanannya masih lengkap semua, ini minusnya bro ya, ini biasa bro ya pemakaian kena sepatu sendal. Terus nih kita kisinya masih ada bro, tuh warna pink ya, silarnya utuh semua, baut-bautnya nggak pernah dibuka, silar sini tuh semuanya aman, bekas tabrak tuh, cuman semua bekas tabraknya kan dari peredam karetnya. Sekarang kita cek eksterior ya, untuk eksterior cakep ya, warnanya putih ya, jadi catnya sekitar ya kurang lebih 50% masih original cat tuh ya. Waktu gua dapet ya catnya masih ori-orian bro ya, cuman ya kan cuma karena baret ya, mau nggak mau gua rapin bro ya, gua nggak mungkin juga kan mobil full ori tapi ada baret-baret itu kan enak juga bro ya, ya selera sih, kalau ya nggak mau ya skip aja. Oke, untuk dari pintu paling depan ya catnya masih ori mulus ya, minusnya ya bocor-bocor sedikit ya, ini ada lesung sedikit nih, ada baret juga sedikit, yang lain overall masih mulus ya. Ini kotor aja bro ya, karena hujan kemarin kena becekan cipratan ya. Spion gomnya masih bagus, sennya ada retak di dalam sedikit ini ya, tapi minor bro, nggak kelihatan ya, mau ganti juga banyak perangkatnya. Spion utuh ya, tidak pecah. Fender kanan juga catnya masih ori, tapi mulus ya, yang belum VTI. Kap mesin catnya juga masih asli bro ya, minusnya ada lesung sedikit ya, ini ya, kayak bocor-bocor biasanya kena batu kerikil gitu ya. Untuk kaca depan ya, masih asli ya, masih bawaannya nggak ada bekas pensilan. Ini kaca depannya fitur nih, atap lembut, tiket QC pabrik masih ada nih. Ini tampilan depannya gede ya. Oke, untuk ban ya, kondisi sekitar 78%, pembuatan 2020 ya. Ini kolongnya sudah di anti karat ya, kolongnya sudah di anti karat ya. Oke, dan lampu depan masih utuh, ini tidak terpecah. Bumper nih gue dipen ya, karena berat jadi mulus lagi, grillnya masih utuh, lampu ini utuh tidak pecah, pokoknya juga utuh ya, tidak pecah. Kalau lem sini sama bro ya, utuh ya, tidak retak atau pecah. Untuk fender kiri ya, itu masih rapi, lurus ya. Terus bagian sini masih ori bro ya. Minusnya ya, coba sedikit seperti ini ya, yang belum dipetikan ini yang baret halus sedikit, yang lain overall masih mulus, ban sekitar 78%, pembuatan 2020. Chrome-nya ya masih utuh ya, mekasennya tidak ada terpecah, cuma ada baret sedikit ya. Kacanya masih utuh, pintu kiri ya, catnya masih ori bro ya, masih mulus, minus ini bocor-bocor sedikit ya. Ini tinggal ditotol aja bro ya, nanti kalau nggak gue totolin juga bisa. Oke, yang lain overall mulus, bahas sedikit. Silar-silarnya masih utuh semua, masih ban pabrikannya masih aman, nggak ada bekas tabrak ya, aman ya, tidak ada bekas tabrak. Silar sini utuh semua ya, aman, nggak ada bekas tabrak. Buat yang berduka ya. Nih, buat yang berduka, silar-silar utuh semua aman. Pintu kiri ya, catnya pernah repaint bro ya, karena baret tadi gua rapiin ya. Tuh tulang-tulangnya aman, dimulus ya sebelah kiri, tulang-tulangnya udah cek ya, saya utuh semua aman, ada bekas tabrak ya, aman semua. Sinar-sinar juga utuh semua ya, aman, ada bekas tabrak ya. Bahkan tinta QC nya aja masih ada bro ya, bot-botnya juga belum pernah dibuka, masih kaleng nih bot-botnya belum pernah dibuka. Sekarang kita cek pilarnya ya. Nah, ini karetnya belum pernah dibuka bro ya, tuh keras ya kan. Ini bukan gua ngada-ngada bro, emang masih keras.
Nah tuh ya, tuh tulangnya namanya pilar C. Ini tulang pilar C nya ya, masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cat-catan atau rembulan. Ini yang bulat-bulat plastik di pabrik ya, masih kelihatan jelas, nggak tutup dulu, jadi aman ya, tidak ada bekas tabrak ya. Jadi kalau beli mobil hati-hati bro ya, sampai kena pilar C, B atau A, hati-hati, berarti mobil pernah kebalik ya, atau ketiban sesuatu yang besar di atas, atau jatuh ke jurang bisa jadi ya, makanya hati-hati. Kalau mau cek semuanya bisa aja bro ya, buka kartu silakan, tapi kalau di video makan waktu bro ya. Dan jok tengah masih bawaan pabrikannya, masih ori-oriannya. Jok baris ketiga juga sama ya, ori-oriannya. Ini tas gua bro ya, tuh masih rapi ya jok-joknya. Sisi kanan cup holder ya, masih double blower, door pocket cup holder ya. Jadi Avanza ini paling banyak cup holder ya nih, setiap door trim 3, sono 3, depan 3, sini cup holder lagi, di belakang sini ada lagi. Namanya mobil sejuta umat bro ya, jadi lu nggak perlu takut kehausan kalau ini. Fender kiri catnya udah pernah repaint ya, karena berbaret jadi rapi lagi, mulus. Lingkarannya sudah utuh ya. Kondisi ban belakang sekitar 67%, pembuatannya 2020 ya. Ini tampilan belakangnya ya, ya cakep. Lampu kiri utuh, tidak pecah. Ini belakang repaint gue, jadi rapi, mulus lagi. Bagasi masih utuh ya, masih bawaan pabrikannya bro, masih asli bagasinya. Ini sini bocah-bocah sedikit ya, ini salah sini bocah sedikit sama ini ya. Yang lain overall mulus, lampu kanan belakang juga utuh, terpecah. Bumper rapi, mulus. Ini saya dapat sedikit nih ya. Yang lain overall masih rapi ya. Sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah untuk tulang-tulangnya ini sebelum cek pasti kita cek dulu tulang-tulangnya dari pintu bagasi dan selir-selirnya. Ini buat-buatnya belum pernah dibuka ya. Selir utuh semua, masih bahan pabrikannya masih aman, nggak ada bekas tabrak ya. Selir masih asli. Nih, buat-buatnya belum ada dosa, belum pernah dibuka. Selir utuh semua aman, buat-buatnya belum ada dosa gitu ya, belum pernah dibuka ya. Selir utuh semua aman. Untuk tulang pintu bagasinya ya terlihat ya, masih lempeng, simetris, plastik pabriknya juga masih jelas ya, jadi aman, tidak ada bekas tabrak ya. Tuh, masih aman semua, nggak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek karet pintu bagasi bro ya. Nah ini tuh ya, itu yang hitam-hitam abu-abu tuh gemuk bro ya. Ya masih lempeng, simetris, tidak keriting, terbekas cacatan bulan. Plastik pabriknya juga masih jelas bro ya, ini aman semua, tidak ada bekas tabrak bro ya. Silakan cek bawa ahlinya ya. Ini gua rapiin lagi bro ya, kan tangan satu susah. Nih buat-buatnya belum pernah dibuka ya. Nih ada tuh ya, ini buat serepnya mungkin belum pernah turun juga nih, belum pernah buka kayaknya, masih bawah. Oke. Dan ini barang-barang yang diganti bro ya. Tadi ini yang string pintu, filtrasi, tergara, busi, wiper ya. Ini tuh masih pastikan bro untuk ketiganya. Oke. Dan ini jaring-jaring nih buat taruh di sini. Oke. Nah ini bagian baris ketiganya ya. Jadi baris ketiga gue bilang agak banget enggak, tapi better lah ya dibanding R3 atau R3. Baris ketiganya agak kurang memanusiakan. Oke. Sekarang kita cek ke kolong ya, kolong belakang ya. Ini bulan tadi dia udah di antikara. Ini ban serep ya bro. Tuh, ya. Masih tebal bro nih, bisa jadi belum pernah turun nih kayaknya ya. Tulang-tulangnya masih lempeng ya, simetris, dan keriting, bekas cacatan terbulan. Sekarang kita cek bagian sini ya. Tuh ya, masih aman semua, tulang-tulangnya masih aman semua ya, masih lempeng. Fender kanan ya, kita kena repaint rapi, mulus ya. Kenapa berarti gua repaint lagi. Ini kotor aja tuh, tingkar roda sebenarnya masih utuh ya, aman. Kondisi ban sekitar 67% ya, pembuatan 2020. Lampu pintu kanan belakang cat masih rapi, mulus ya. Ini gua repaint jadi rapi lagi, mulus. Tulang-tulangnya aman ya, selir-selirnya utuh aman ya, nggak ada bekas tabrak, masih bahan pabrikannya. Silang sini juga tuh semua yang aman, nggak ada bekas tabrak. Oke, ini buat-buatnya juga baru buka ya. Tuh, buat-buat yang berkop ya. Oke, ini mobilnya Avanza G-Matic ya, pemakaian 2015, sudah airbag. Kilometernya masih 60 ribuan, tinggal gas dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita cek ke bagian mesin. Untuk kondisi mesin ya masih cakep bro, sesuai kilometer, masih 60 ribuan ya. Mesinnya kering ya, kan ada rembes-rembes ya, jadi yang rembes di packing klep atas juga rapiin. Bahkan radiator bro masih bawaannya bro ya, 2013.
sekarang kita cek tulang-tulang dulu ya sebelum ke bagian mesin. Tadi baut-bautnya ya, tuh belum ada dosa, belum ada bongkar-bongkar. Sealer masih baut pabrikannya masih aman, bahkan peredam sama stiker-stikernya masih asli pabrikannya bro. Sealer tuh semua aman, baut-bautnya belum pernah dibuka. Sealer utuh ya, aman, tidak pernah tabrak. Untuk baut-baut mesinnya, ya tulang-tulang mesinnya nih, tulang bagian mesinnya tuh semua asli pabriknya, masih bulat-bulat, baut-bautnya juga belum pernah dibuka. Tulang-tulangannya bro, tuh ya masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cat-catan terbuang bro ya, tuh masih aman ya, bisa dilihat. Untuk tiang supportnya, tuh sambungan asli pabrik ya, ini nggak bisa dibuat selain pabrikan ya, utuh semua. Kayak kalau selatan tuh kelihatan bro ya, ini buat semua masih utuh ya, masih lempeng, bawahnya juga masih lempeng ya, simetris ya, masih aman semua. Ini tulang bagian bawahnya bro, nah tuh ya masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cat-catan bulan, aman, tidak bekas tabrak ya, masih belum semua, pabrik masih utuh, baut-bautnya juga jadi aman, tidak ada bekas tabrak. Silahkan cek bawah olinya. Sekarang kita cek ke bagian mesin ya. Kita cek dulu ya ke oli mesinnya, titik oli ya, bening ya, kan oli boleh diganti dan bebas kerak dulu ya, karena servis dan ganti olinya rutin ya, jadi nggak ada kerak-kerak ya. Itu terbukti pas gue buka packing clap ya, jeroannya masih cerong banget ya. Dan untuk oli hati-hati bro, jangan sampai kena oli, walaupun lu servisnya olinya rutin, kalau kena oli palsu sama aja bergerak juga. Itu hati-hati bro, jangan beli murah lah di bawah harga pasaran. Untuk minyak rem masih bening bro, masih baru ya, dan ini kelihatannya masternya masih baru. Dan cairan radiatornya ini pakai coolant bro, warna merah ya, bisa dicek tuh, nah, warna merah ya, jadi pakai coolant ya. Cuma gue ngeceknya di sini bro ya, di reservoirnya nggak bisa di sini ya, karena masih panas ya, mesin baru nyala. Untuk mesin ya kering ya, nggak rembes ya, yang bulan tadi packing clapnya baru diganti. Jadi pas gue dapat nih masih segelan semua, belum pernah dibongkar, cuma karena rembes mau ngomong gue benerin bro ya. Tinta-tinta pabrikannya juga masih jelas bro tuh ya, masih warna-warni ya, mesin cakep sesuai kilometer. Nah nih, warnanya masih silver bro. Ini kalau meter 2000 3000 masih warna coklat kuning bro ya, walaupun di salon juga susah hilang itu. Oke ya. Untuk aki ya masih bagus ya, Oktober 2004, baru setahun. Ini kondisinya biru di luar, merah dalam ya, ini kondisi masih bagus ya. Untuk di bawah aki dia ada karat bro nih ya, jadi karat ini kemungkinan sebelumnya pakai aki basah bro, jadi karatnya cuma di bawah aki, jadi kena air aki gitu ya. Jadi gue infoin aja, nggak tutupin ya. Jadi kalau untuk nyalain karat ya bisa aja bro ya, tinggal cat sepotong karat terus cat lagi sama mudi bisa. Cuma kenapa nggak gue lakuin, ini kalau gue lakuin ntar ada bekas cat-catan sampainya, wah bekas tabrak segala macam ya, apalagi inspektor yang belum terlalu pengalaman bro ya, belum jago banget lah gitu ya. Jadi agak gimana ya, agak riskan lah ya kalau buat cat nanti dibilangnya gini ya, agak capek jelasinnya bro ya. Jadi gua tutupin biar sama-sama enak, yang beli enak, yang jual enak, jadi biar sama-sama kalau ya. Jadi karatnya karena air aki ya, bisa cek, silakan datang bawa ahlinya untuk membuktikannya bro ya, jadi bukan sekedar teman-teman. Oke, itu aja, mesin kering ya, tinggal gas aja bro, kilometernya asli bisa cek dulu ya, sampai Toyota Jepang. Silakan sekarang kita cek kolong ya, ada mesin bocor ya, aman ya, nggak ada mesin bocor ya, kering ya. Oke, sekarang kita cek ke bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya. Di sini ada SNK, bisa lihat. Cuma gua nggak bisa nunjukin nopolnya bro, karena di YouTube jarang menampilkan informasi data pribadi. Nanti videonya bisa kalian take down. Untuk nopolnya B-nya B genap. Mobilnya Toyota New Avanza 1.3 tipe G automatic. Tahun perakitan 2013, warna putih bro ya. Jadi perakitan 2013, pemakaiannya 2014 bro. Tuh bisa lihat di faktur ya. Pajaknya panjang sampai dengan Januari tahun depan 2026. Pajaknya sekitar 2,6 juta atau totalnya. Untuk kalengnya sampai dengan tahun 2029. Jadi kalengnya masih lama bro ya. Ini BPKB-nya ya. Tangan kedua, ini 2015 baik namanya. Lengkap dengan faktur dan NIK atau sertifikatnya lengkap semua bro ya. Nah, jadi ini gue bilang pemakaian 2014. Jadi ini mobil keluar surat-suratnya di 2014, rakitannya di 2013 SNK-nya, gitu bro ya. Nah ini kunci serepnya ya, masih lengkap semua, buku-buku juga lengkap semua. Jadi insya Allah mobil tinggal gas ya, baru servis di Toyota ya, oli mesin baru, filter oli, filter valve, starter, busi baru ya. Jadi insya Allah tinggal gas bro, dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah, jangan lupa subscribe dan follow untuk dapat info mobil berikutnya. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.